Nah, sekarang kita langsung mulai aja belajar read aloud-nya. Pertama, kalian pergi ke web app Uni. Terserah kalian mau pakai apps-nya juga nggak masalah. Kalian pilih read aloud. Nah, lalu kalian, untuk contoh kita bakal pakai soal yang ini. Jadi, di app Uni ini, kalian bisa akses soal dan aku saranin selalu sortir berdasarkan soal terbaru. Kenapa terbaru? Karena soal terbaru ini bisa jadi merupakan prediksi soal yang nanti bakal muncul di hari tes kalian. Oke, selalu latihan dengan soal terbaru. Aku bahas fiturnya dulu. Aku saranin, sebelum kalian mulai belajar PT Read Aloud, ada beberapa skill yang harus kalian kuasai terlebih dahulu untuk memaksimalkan nilai yang bisa kalian dapat di modul Read Aloud ini. Jadi, Read Aloud ini skornya itu sekitar 9% dan hanya mencakup ke section speaking aja. Dulunya Read Aloud ini menyumbang nilai yang besar banget. Hampir 3 kali lipat dari yang sekarang dan dia nyumbang ke section reading juga. So, nggak masalah karena kita cuma butuh skor tambahan 14 saja. Itu gampang banget. Nah, skill pertama yang harus kalian kuasai adalah cara pengucapan kata berakhiran S dan IS. Lalu, kata yang berakhiran ID dan D. Dan juga kalian harus udah mahir pengucapan huruf dalam bahasa Inggris. Huruf konsonan dan vokalnya. Oke, link video yang barusan aku tunjukin itu ada di deskripsi ya. Kalian bisa lihat itu channelnya dari orang lain, itu aku saranin ke murid aku, itu emang bagus banget pembahasannya. Jadi kalian harus nonton semuanya sampai habis ya. Untuk Read Aloud ini sendiri, dinilai itu berdasarkan konten. Apa itu konten? Itu adalah semua teks yang ada di paragraf ini. Ini adalah konten. Jadi semakin banyak kata yang berhasil kalian ucapkan, maka nilai kontennya semakin lebih besar. Kalau nggak ada satu kata pun yang kalian ucapkan dalam teks ini, maka nilai kontennya 0. Yang mana skor kalian di soal ini bakal 0 juga. Karena untuk bisa dinilai pronunciation sama fluency itu harus ada nilai kontennya dulu. Nah, lalu pronunciation itu dinilai berdasarkan cara kalian pengucapan kata-kata yang tersebut. Jadi, PT ini nggak peduli aksen kamu, sama sekali nggak peduli karena pada dasarnya tes bahasa Inggris itu didesain untuk orang-orang yang nggak berbahasa Inggris. Nah, lalu fluency ini adalah seberapa lancar kamu dalam membaca teks tersebut. Intinya, kalau semakin banyak jeda, misalnya you don't have to spend a lot of, nah itu ngaruh banget ke fluency. Jadi usahakan jangan terlalu banyak pause dan jeda, tapi kalau jedanya sesuai tanda baca dan kalian ngambil nafas itu nggak masalah sama sekali, oke? Yang penting jangan terlalu banyak pause. Nah, aku jelasin untuk tips belajarnya. Jadi di app Uni ini kalian bisa klik kata-kata ini dan dengar penyebutannya kayak gimana, oke? Nah, lalu di sini ada menu shadowing. Aku saranin kalian pakai yang ini. You don't have to spend a lot of Lalu kalian klik yang sentence You mode. don't have to spend a lot of Ini akan memecah dari total teksnya itu di jadi bagian kalimat kecil yang lebih gampang untuk diikuti. So, jadi kalian tinggal play ini time. You don't dan have to spend ulang-ulang a aja lot of dan time. speednya You bisa don't kalian have to atur. spend a lot of time. You don't have to You don't spend a have lot of to time. spend a lot of You time. don't have to spend Oke, nah itu untuk mode latihannya. Sekarang aku bahas tips dan triks untuk read aloud-nya ini. Ingat, yang paling penting dalam read aloud adalah pronunciation dan fluency. Konten itu nomor 3. Jadi, kenapa konten itu nomor 3? Kalaupun kalian kehilangan untuk menyebutkan beberapa kata, itu nggak masalah. Selama pronunciation dan fluency-nya itu bagus. Jadi, contohlah, di dalam satu teks ini pasti ada kata yang bikin kalian kesusahan buat nyebut. Contoh ya, kalau untuk pemula, menurut aku yang paling susah itu adalah appliances ini. Lalu misalnya ada magazines dan juga encourages. Oke, anggaplah 3 ini bikin kalian susah. Lalu tipsnya itu gimana? Nah, kalau kalian baca misalnya kalian bikin salah di magazine ini misalnya jadi magazines, insting kalian mengatakan untuk memperbaiki kata tersebut. Jadi in lifestyle magazines nah itu dia kesalahannya.
Jadi banyak orang saat mereka salah baca, mereka berusaha memperbaiki. Nah, seharusnya jangan diperbaiki sama sekali. Jadi, kalau kalian salah sebut, maka langsung aja lanjut ke kata selanjutnya. Kenapa? Saat kalian berusaha mengkoreksi kata yang salah, itu akan skor kalian di fluency. Itu akan menghancurkan skor kalian. Jadi, kalau misalnya ada kata yang nggak bisa kalian ucapkan dengan benar, tips dari aku adalah gak usah disebutkan sama sekali. Jadi kalian tutup dengan jari kalian saat kalian baca. Jadi saat kalian baca, kalian ikutin, kalian pasang telunjuk kalian di layar. Nah, saat menuju kata yang susah, kalian tutupin. Biar nggak ngeganggu fokus kalian. Kehilangan beberapa kata itu nggak masalah banget. Kalian nggak harus kena semua kata yang ada di teks tersebut. Oke? Dan juga saat ngebaca, jangan lupa pause kalau kalian kehabisan napas. Itu nggak masalah, oke? Dan juga nggak usah terlalu terburu-buru, tapi jangan dibikin lama juga. Jadi kayak kalian ngebaca aja, kalian ngebaca teks normal atau seolah-olah kalian lagi public speaking gitu. Nanti kita bakal praktek ya. Nah, ini ada beberapa catatan tambahan untuk read aloud. Saat kalian menemukan angka atau tahun, itu dibaca ya tahunnya, 1996, contohnya kayak ini. Bukan 1996, bukan kayak gitu, oke? Lalu kalau ada singkatan, misalnya don't, ya dibacanya kayak gitu. Can't, ya dibacanya kayak gitu, bukan cannot, oke? Nah, sekarang kita coba praktek bareng-bareng ya. Nah, di saat waktu persiapan 35 detik ini sedang berlangsung, apa yang harus kita lakuin? Yang kita harus lakuin adalah kita baca teksnya, tapi jangan dibaca dalam hati. Tapi dibacanya kayak kalian lagi berbisik. Supaya bibir kalian, mulut kalian tuh lemes, nggak kaku. Dan ingat, kalian saat waktu timernya habis, bacanya harus pakai pitch yang tinggi. Jangan suara berat kayak gini. Oke? Jadi kayak dicemprengin. Oke? You don't have to spend a lot of time in the kitchen on weekends, say nutrition experts and home chefs who promote smart cooking habits. The trend, which has taken off on social media and lifestyle magazine this year, encourages simple meal prep, batch cooking, and the use of time-saving appliances to reduce stress. Nah, kalian bacanya kayak gitu aja, santai. Tadi itu cuma contoh ya, sekarang kita coba rekam bareng-bareng. You don't have to spend a lot of time in the kitchen on weekends, say nutrition experts and home chefs who promote smart cooking habits. The trend, which has taken off on social media and in lifestyle magazines this year, encourages simple meal prep, batch cooking, and the use of time-saving appliances to reduce stress. Oke, tadi aku ada koreksi sedikit dan aku refleks, dan itu salah ya. Harusnya aku langsung lanjut ke kata selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma contoh aja. Kita coba yang mana ini? You don't have to spend a lot of time in the kitchen on weekends, say nutrition experts and home chefs who promote smart cooking habits. The trend, which you don't have to spend a lot of time in the kitchen on weekends, say. Nah, setelah kalian nyoba tes soal tersebut, kalian juga harus review jawaban kalian. Di sini kalian bisa bisa kalian perhatikan ada good, average, dan bad. Kalau misalnya di jawaban kalian ada yang merah, misalnya lebih dari 3, otomatis kalian harus koreksi lagi kata yang tersebut. Usahakan minimal oranye. Oranye itu nggak masalah. Tapi kalau merah itu sangat nggak boleh, oke? Jadi kalian coba terus-terus, oke? Karena menurut aku read aloud ini gampang banget ya, tinggal baca doang. Dan grammar sama sekali nggak dipedulikan, oke? Lalu di sini juga kalian harus perhatikan speed kalian. Ingat, sesuai kata aku, fluency itu ada di flow. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Di sini bisa kalian lihat aku terlalu cepat. Aku nggak saranin kalian bacanya kayak aku. Anggap kalian tuh lagi public speaking atau kayak reporter baca cerita. Yang penting kalian itu santai dan relax saat membacanya. Oke guys, catatan penting untuk sekedar WHV. Oke, skor yang kita butuhkan itu hanyalah di atas 50 untuk read aloud setiap soalnya. Jadi nggak harus skor tinggi karena kalian cuma buat WHP ya. 50 itu udah cukup. Dan 50 itu gampang loh. Kalian coba dulu ya.
pasti kalian bisa setelah beberapa kali coba dapat 50. Nah, untuk read aloud kayaknya segini dulu pelajarannya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel aku karena masih banyak pelajaran PTE lainnya yang bakal aku upload. Dan juga kalau kalian mau tes PTE, kalian bisa booking lewat aku untuk harganya sampai 30 September itu cuma 3.500.000 saja dan bisa dicicil. Oke?